Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses untuk bisa diterima di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ini salah satu jurusan dan universitas yang ramai ya, setiap tahunnya menjadi jurusan dan universitas favorit ya teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Rabita Madina, yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Halo Rabita, apa kabar? Halo Mas Zaki, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Rabita. Ini seru kalau ngomongin Fakultas Hukum UGM, karena ada banyak tokoh, terutama Wakil Menteri Hukum dan HAM sekarang yang lagi Betul. viral ya, Prof. Edi ini Iya. juga berasal dari Fakultas Hukum UGM. Nah, katanya mungkin masuk sana susahnya minta ampun, walaupun Prof. Edi pernah ditolak juga masuk Fakultas Hukum Betul. UGM. Nah, pengalaman Rabita gimana kira-kira ketika SMA, kenapa milih UGM, kenapa masuk Fakultas Hukum, dan seberapa sulitnya dinamikanya untuk diterima di Fakultas Hukum? Oke, mungkin sambil jawab pertanyaannya, aku akan share sedikit materi ya Mas. Oke, jadi mungkin ini di sesi kali ini akan fokus ke kira-kira gimana sih caranya diterima di Fakultas Hukum UGM secara general. Nah, untuk alasan kenapa aku pilih Fakultas Hukum UGM adalah sebenarnya satu sih alasannya menurut aku. Ketika kita kuliah di UGM, the possibilities are endless. Fakultas Hukum UGM ini termasuk salah satu fakultas yang ada banyak banget kegiatannya, ada banyak banget konsentrasinya, banyak banget yang di-offer dari kampus Fakultas Hukum UGM, sehingga menurut aku ini opportunity yang bagus kalau misalnya kita emang mahasiswa yang lagi butuh exposure sebanyak-banyaknya untuk menentukan nanti ketika kita lulus kita mau jadi apa sih, kita mau di ranah apa, di bidang apa sih. Nah, ini the perfect campus yang nge-offer sebanyak mungkin pengalaman untuk membantu kita ngambil keputusan setelah kita lulus. In total, kalau nggak salah, sekarang kita ada 11 Departemen Hukum, dari mulai hukum adat, perdata, pidana, internasional, hukum dagang, you name it, pasti ada departemennya. Untuk student organization juga ada banyak banget, ada lebih dari 10, ada komunitas court, komunitas alternative dispute resolution, ada badan eksekutif mahasiswa, ada ALSAP, jadi ada banyak yang bisa dipilih. Dan yang ketiga, ini adalah yang favorit aku nih, background diversity. Baik itu teman-teman kalian, staff FHUGM, ataupun Bapak Ibu dosen, itu you will never know beliau-beliau atau teman-teman kalian itu mereka asalnya dari mana, budaya asalnya kayak apa, bahasa daerah yang mereka fasih itu apa, lifestyle kayak gimana, dan semua dicampurin in one melting pot di FHUGM, di mana ya udah di situ kita jadi keluarga despite where you come from, budaya kalian apa, kalian dari kota apa, mau kalian dari Jakarta, dari Jogja, orang asli Jogja, mau dari Jawa Timur, pokoknya I love the background diversity, dan menurut aku ini salah satu kampus dengan background diversity yang paling tinggi di Indonesia. Kayaknya kalau aku sebutin circle orang-orang terdekat aku, ada yang orang Palembang, ada yang orang Pekanbaru, ada yang orang Bandung, ada yang orang Madiun, ada yang orang Bali. Jadi it's a good place to learn about different people from different background. Kalian juga bangun networkingnya jadi jauh lebih luas lagi. Dan yang keempat adalah international exposure banyak, dalam artian ada banyak program exchange, ada banyak program summer school, dan ini applicable untuk kedua kedua program, baik itu program reguler ataupun program internasional, itu sama-sama bisa international exposure, sama-sama bisa exchange ke luar negeri, sama-sama bisa summer school, sama-sama bisa ikut international conference. Dan yang kelima, networking exposure yang tadi aku bilang, dosen-dosen kita yang satu ada yang wakil menteri, yang beberapa pasti kalian rutin lihat di TV One setiap hari Selasa, setiap hari Jumat. A lot of experts, people with different backgrounds, ada yang corporate lawyer, seperti misalnya Mas Rifki dulu pernah di AHP, ada yang pernah di international organizations kayak Bu Linda, ada yang bekerja di bidang akademisi. Jadi networking exposure tinggi banget karena alumni-alumni kita sangat bervariasi profesinya. Dan yang terakhir adalah my favorite part, is in Jogja, kota pelajar nomor 1 di Indonesia, di mana kalian akan belajar banyak banget. Kalau misalnya kalian pantau, jangan takut, karena I think being away from home di Jogja itu akan jadi
experience terbaik di hidup kalian, kota yang sangat nyaman dan ramah dan akan ngajarin kita banyak banget hal, dari mulai harus ramah, respect ke sesama, jaga sikap kalian segala macam. Jadi ini just a couple of reasons kenapa waktu itu aku pilih fokus di UGM. Tapi mainly is because aku merasa possibilities are endless ketika kalian udah masuk ke fakultas. Oke. Ini admission testnya, how to get in. Jadi untuk sekarang kita ada 5 jalur untuk masuk ke UGM. Jadi lumayan banyak ya. Satu angkatan itu kurang lebih 300 sampai 350 orang. Diambil dari 5 jalur yang berbeda-beda. Yang jalur yang pertama adalah SNMPTN, jalur undangan, itu setahun sekali kita ngambil mahasiswa dari SNMPTN. Yang kedua dia namanya jalur prestasi. Jadi jalur prestasi UGM ini bisa dipakai untuk baik itu prestasi akademik atau prestasi non-akademik di bidang seni dan olahraga gitu. Aku pun punya teman yang masuk UGM dari jalur prestasi karena dia pas SMA pernah menang Olimpiade softball. Salah satu bedanya adalah kalau kalian masuk jalur prestasi, kalian punya tanggung jawab ke universitas untuk melakukan kegiatan yang benar dengan prestasi kita. Misalnya contohnya temen aku, dia jalur prestasi softball, maka 4 tahun dia harus jadi pemain softball mewakili UGM gitu. Atau misalnya kalian beasiswa basket pernah menang DBL misalnya, kalian mungkin 4 tahun harus jadi tim basket UGM dan kalian nggak boleh skip latihan, nggak boleh skip lomba karena kalian akan masuk UGM tujuannya supaya kalian bisa bantu tim basketnya gitu. Yang ketiga SBMPTN, tes bersama, dan yang keempat adalah UTUL UGM. UTUL UGM itu nama lain untuk jalur mandiri UGM. Dan yang terakhir ada yang namanya IUP Intake. Ini adalah untuk program internasional, di mana setahun IUP Intake itu ada 2 kali, di bulan Januari dan di bulan Juli. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, ada 6 tes masuk. Karena yang IUP ada 2 kali. Jadi ada banyak banget, kalau satu gagal bisa coba yang lain, terus gagal lagi bisa coba yang lain, supaya kalian bisa coba sampai 6 kali ini, yang total dalam 1 tahun untuk coba masuk ke fakultas ini. Nah, untuk yang terakhir mungkin aku mau bahas sedikit tentang study atmosphere-nya ya. Yang tadi aku bilang, karena ini kampus yang menurut aku diversity-nya sangat tinggi, mungkin kalian bisa lihat di foto ini, kalau untuk angkatan aku gitu, kita punya tradisi hari terakhir ujian, kita selalu pengen pakai batik ke kampus. Ini aku lupa yang mencetuskannya siapa, tapi mungkin dari foto ini yang bisa kita tangkap adalah study atmosphere-nya. Satu angkatan itu udah kayak keluarga. Again, despite background kalian apa, asal kalian apa, pokoknya satu angkatan itu kalian benar-benar dekat sama lain, udah kayak keluarga sendiri. Dan kita juga biasanya nerima banyak international students dari luar. Kalau kalian lihat di sisi kiri, itu salah satu guest students dari Belanda. Jadi kalian nanti interaksinya nggak sama teman-teman kalian itu doang, kalian akan bisa rutin bikin pertemanan baru sama anak-anak international students yang baru datang ke fakultas kita. Pokoknya kalau masalah pergaulan, pertemanan, kekeluargaan itu udah nggak usah ditanyain lagi. Menurut aku budaya UGM, budaya Jogja itu udah yang paling hangat dan yang paling ramah. Dan mungkin lebih detailnya kalau dari foto ini kita bisa lihat there are endless opportunities. Kalian bisa ikut lomba, bisa ikut webinar, bener-bener ada banyak banget pilihannya sampai kadang kalian bingung mau milih yang mana gitu, saking banyak opportunity yang ditawarin di fakultas ini. Bentukannya sekarang kayak yang di tengah, kalau kalian bisa lihat ini gedung kita sekarang, kebetulan baru, sayangnya angkatan-angkatan COVID 2020 ke bawah belum pernah datang ke gedung ini, jadi I hope kita cepat bisa masuk kampus lagi. Tapi in general, study atmosphere menurut aku didukung dengan budaya Jogja yang kuat. Secapek apapun kalian kuliah, ketika kalian keluar ruang kelas, terus kalian lihat ibu kantin senyum sama kalian, atau bapak ibu dosen yang tadinya di dalam kelas itu kok galak tapi begitu keluar kelas langsung senyum, itu it's very calming and very heartwarming. Dan menurut aku ini ciri khas di kampus kita sih. Kita punya budaya yang selalu respect, selalu sopan, selalu senyum, selalu ramah. Ketika kita memainkan peran kita sebagai dosen, kita bisa paham kalau ada bapak ibu dosen yang mungkin ketika ngajar agak sedikit tegang atau gimana, tapi di luar itu semua benar-benar udah kayak keluarga gitu. Kayaknya teman-teman aku yang dari kampus lain juga sering nanya ke aku, kok kamu kalau ngomong sama dosen kayaknya suka santai banget gitu, kayak misalnya ngomong sama Mas Rifki gitu ya misalnya, atau bahkan ngomong sama Prof. Edi gitu misalnya, itu nggak yang kayak ngomong harus seformal kayak ngomong ke pejabat gitu. They're very friendly, jadi atmosfernya menurut aku sangat mendukung lah. Kayak mungkin dari aku untuk materinya segitu dulu, Mas.
jadi lengkap betul ya, seperti jualan brosur kampus jadi. Betul, betul. Tapi menarik sekali, dan sebenarnya apa sih yang selain tadi yang udah disampaikan oleh Rabita, sehingga kemudian Fakultas Hukum UGM ini bisa jadi nomor 1 sekarang di Indonesia. Apa yang membedakan dia dengan kampus-kampus lain sebenarnya, selain materi yang tadi udah disampaikan? Oke, mungkin balik lagi ke yang tadi ya Mas, menurut aku keunggulannya itu emang di jumlah program atau kegiatan yang ditawarin gitu. Menurut aku UGM ini kan ada banyak banget nih ciri khasnya, misalnya KKN gitu. KKN itu salah satu ciri khas UGM yang paling kuat, bisa KKN di Papua, di pulau kecil di Maluku gitu, atau misalnya di mana-mana lah, you name it, di setiap provinsi, daerah sekecil apapun itu pasti kita ada tim KKN-nya gitu kan. Itu salah satu poin plus misalnya. Dan juga international exposure yang ditawarin, ada banyak banget partnership dengan universitas di luar yang nantinya memudahkan kita kalau kita mau exchange ke sana. Ada yang exchange satu paket sama scholarship, jadi kita nggak bayar sama sekali exchange ya, bahkan dikasih uang jajan sama kita exchange. Departemen hukumnya juga ada banyak. Jadi menurut aku itu poin plus banget kalau misalnya ada yang mau consider kenapa sih milih FUGM, kenapa nggak FH universitas lain gitu ya misalnya. Dan menurut aku yang paling jadi poin plus adalah komitmen yang diberi oleh Bapak Ibu dosen yang ada di UGM. Sepertinya aku jarang melihat kampus lain yang semisalnya Bapak Ibu dosen itu aktif benar-benar hands-on melatih delegasi lomba. Gitu. Misalnya mau moot court A gitu. Oke, mungkin moot court community-nya mereka punya advisor gitu ya. Misalnya kita punya advisor Mas Rifki, tapi di setiap lomba, misalnya International Criminal Court atau International Humanitarian Law, itu dilatihnya langsung oleh dosen hukum pidana internasional kita. Atau misalnya moot court apa itu langsung dilatihnya oleh dosen hukum internasional kita. Atau lomba mediasi itu langsung dilatih oleh dosen alternative dispute resolution kita gitu. Jadi komitmen yang udah diberikan oleh Bapak Ibu dosen ini untuk benar-benar nge-push mahasiswanya to have the best experience and get the best result, itu menurut aku jadi poin plus banget, dan itu sesuatu yang jarang aku dengar dari universitas lain. Oke, ini keren banget ya, dedikasi dosen dan mahasiswanya itu sangat sangat kuat sekali ya, sehingga berbagai prestasi nasional internasional itu diraih karena memang dikerjakan oleh orang-orang dalamnya sendiri, oleh Fakultas Hukum UGM itu sendiri. Nah, Rabita, sore ini akan lebih teknis ya sebenarnya, karena dari 6 ujian tadi itu yang menjadi jalur masuk FAUGM, itu rata-rata kalau mereka mau ikut UTUL misalnya ya, ujian mandiri dan lain sebagainya, atau IUP, itu mereka harus siapkan biaya formulir atau pendaftaran itu berapa masing-masing itu? Oke. Sepertinya kalau harga itu setiap tahun beda-beda ya, Mas. Kalau untuk yang semua selain IUP intake, itu kalau memang yang ada tes, kayak UTUL misalnya, itu ada biaya pendaftaran Universitas Gadjah Mada. Untuk nominalnya, aku kurang tahu yang tahun ini ada di berapa ratus ribu, tapi yang aku tahu adalah setiap tahun pun kalau angkanya naik, nggak akan naik gampang banget. Selain itu, kalau SNMPTN udah pasti nggak ada biaya pendaftarannya karena itu undangan. SBMPTN kita daftarnya nggak ke UGM, tapi ke website SBMPTN-nya. Dan mungkin yang selain ujian mandiri yang harus beli formulir itu adalah ujian IUP, di mana formulirnya itu di harga 1,5 juta. Oke, jadi kalau UTUL itu ratusan ribu ya, dulu mungkin Betul. Mas pernah cek tuh mungkin sekitar 300.000 atau 200.000. Iya, seingat aku kemarin juga masih segitu. Ya, dan IUP 1,5 juta ya. Betul. Oke. Nah, untuk biaya semesteran, nah ini IUP kira-kira berapa, reguler berapa? Oke. Kalau untuk reguler, itu kita pakai sistem di mana UKT kita menyesuaikan sama slip gaji orang tua yang diinput. Jadi nanti akan ada, aku kurang tahu sebutan formalnya apa, tapi kalau aku dan teman-teman pribadi kita namanya, kita sebut orang-orang ini tim nego gitu ya, dari pihak, baik itu dari pihak BEM FH dan juga dari perwakilan dari legal staff FH-nya, yang nanti akan face to face langsung ngobrol dengan mahasiswa terkait dan possibly orang tuanya,
sesuai dengan slip gaji kita sepakati untuk bayar UKT di angka berapa. Yang paling murah itu 500.000 dan yang paling mahal setahu aku itu 9 juta. Jadi range-nya bisa dari 500.000 sampai 9 juta. Mungkin ada yang kena 3 juta, ada yang kena 6 juta, ada yang kena full 9 juta. Jadi kalau untuk yang reguler nanti don't worry about it, akan disesuaikan. Nanti akan ada perwakilan fakultasnya yang akan ngobrol langsung dan menyesuaikan dengan gaji orang tua yang di-input. Kalau untuk IUP itu setahu aku harga itu naik per 5 juta setiap 5 tahunnya. Kalau nggak salah sekarang itu di angka 30. Aku itu mahasiswa terakhir yang kena di angka 25. Jadi setelah aku itu kena kenaikan setiap 5 tahun itu. Jadi aku kan masuk 2017, berarti 18, 19, 20, 21, tahun depan mungkin akan naik lagi 5 juta. Gitu. Oke, jadi ada sistem UKT ya, itu memang berbeda jauh dengan sistem perkuliahan mungkin 20 tahun terakhir gitu ya. Dan tadi range-nya antara 500.000 sampai dengan 9 juta, tapi sangat bervariasi tergantung pada kesepakatan tadi ya, mahasiswa dan pihak universitas. Sementara kalau IUP itu ada kenaikan setiap tahunnya 5 juta, di mana sekarang ada di kisaran 30 juta per semester ya. Iya, 30 per semester. Per semester. Dan IUP ini bukannya bisa itu ya, pertukaran mahasiswa betul, ke luar negeri. Betul. Kita bisa exchange ya. Artinya 30 juta itu juga bukan sesuatu yang terlalu besar, artinya gini, dia punya kesempatan mendapatkan fasilitas lebih gitu ya, dengan biaya per semester 30 juta tadi itu ya. Iya, mungkin yang perlu di-emphasize lagi Mas, di kita kan nggak ada uang pangkal ya sebutannya, jadi memang bayarnya itu murni bayar semesteran aja. Jadi di awal kita nggak diminta uang pangkal atau uang sumbangan, kita bayarnya pas hanya di nominal itu aja per semester. Oke, itu juga informasi penting, karena kalau dulu atau mungkin zaman sekolah itu kan ada uang gedung ya, uang pangkal. Ya. Kita nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, jadi itu informasi buat teman-teman agar semua harus dipersiapkan, ujiannya dipersiapkan, dan pendanaan juga dipersiapkan. Syukur-syukur dapat beasiswa ya. Beasiswa itu tidak selalu harus di awal dapat, bisa juga misalnya kan kita berprestasi di perjalanan selama kuliah dapat beasiswa, seperti mungkin Rabita juga mendapatkan kesempatan macam-macam gitu ya. Dan beasiswa juga sebenarnya ada banyak ya, mungkin Rabita ada Jarum, ya, ada Bank Indonesia gitu. Betul. Atau ada apa lagi Rabita yang biasanya mendapat? Kalau yang paling common itu ada Jarum, Bank Indonesia, kalau nggak salah ada juga Fundeventer gitu, atau kalau misalnya kita ikut lomba-lomba kayak Mapres itu kan kita dapat beasiswa juga setelah itu gitu. Jadi ada banyak Mas sebenarnya kalau pilihannya dari mulai beasiswa itu banyak banget yang ditawarin dan lumayan banyak juga yang dapat gitu. Jadi along the way kita bisa banget cari-cari kesempatan itu. Kayak contohnya aku aja baru dapat beasiswa di semester 5, 7, dan 8 misalnya. Jadi waktu awal-awal mungkin belum rezeki atau gimana, tapi sampai semester akhir possibility saya ada dapat beasiswa. Iya, jadi sejauh kita bisa menggali informasi gitu ya. Betul. Beasiswa tadi ya, Jarum, Bank Indonesia, mungkin Tanoto dan sebagainya. Betul. Itu bisa membantu kita, meringankan kita untuk selesai ya kira-kira selama 3-4 tahun ya untuk jenjang sarjana dan diploma, mungkin ya kalau masih ada hukum vokasi itu juga mungkin bisa lebih cepat dari itu. Terima kasih Rabita buat sharing-sharing soal Fakultas Hukum UGM, menarik sekali karena mungkin perkembangannya pesat sekali Fakultas Hukum UGM, sehingga banyak hal yang perlu kita tahu, gedungnya yang baru gitu ya, program-programnya semakin variatif, dan tentu saja dosen mahasiswanya yang luar biasa berprestasi, sehingga ini mungkin menjadi magnet bagi teman-teman pelajar di Indonesia untuk semakin mantap untuk memilih berkuliah di Fakultas Hukum UGM. Itu tadi diskusi kita dengan Rabita, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, yang bercerita banyak tentang perjalanan bagaimana bisa mendapatkan Fakultas Hukum UGM sampai kemudian merasakan atmosfer ya kuliah di Fakultas Hukum nomor 1 di Indonesia.
Jangan lupa follow Instagram gue di @rezaezaki dan sampai ketemu di video-video berikutnya.